memuai dan sehingga pengeremannya jadi endut-endutan guys ya. Jadi disc brake-nya nggak center lagi. Diameter pistonnya ini yang lebih besar daripada kaliper-kaliper di kelasnya guys ya. Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Guys, seperti judul dan thumbnail yang kalian udah lihat, jadi di sini gua akan update pengereman dari si Milea lagi nih cuy. Ya, jadi ini udah ada barang-barangnya di depan gua dan langsung aja gua mau kasih lihat detailnya kayak gimana. Nah, jadi ini dia pengereman yang terbaru untuk si Milea cuy. Oke, yang pertama-tama gua akan jelasin dulu. Ini ada sebuah bracket. Jadi ini bracket untuk disc di ukuran 260 mm ya guys ya. Ini gue beli online, harganya juga cukup murah di 70 ribuan atau 80 ribuan dan build quality-nya sih oke banget ya guys ya. Ini ya. Mana sih fokusnya dong? Nah, ini build quality-nya bagus banget, solid. Full CNC. Dan ya, ini cukup wow sih menurut gue dengan harga di 80 ribuan guys. Dapat bracket sekeren ini, finishingnya juga cakep, nggak ada yang lancip-lancip, nggak ada yang tajam-tajam. Oke, keren. Berikutnya ada selang rem dari Todalang Ranggi. Ini ukuran di 89 cm ya guys ya. Sebenarnya ini cuma mantes-mantesin aja ya, karena kaliper sama disnya nanti akan baru dan ya selang rem yang lama itu udah jelek banget ya guys ya. Jadi ini untuk memperbaharui aja. Todalang Ranggi ini warnanya yang black ini ya. Ini warnanya black. Ini panjangnya di 89 cm ya guys ya. Berikutnya ada kaliper dari Jiren Indonesia guys. Di sini di bagian dusnya cukup oke ya, cukup mewah ya. Nah di sini ada itemnya, nama itemnya kaliper Jupiter ZFR front ya, untuk front. Warnanya black, quantity 1 set ya guys ya. Nah ini bagian dusnya kayak gini guys. GTR2, ini gue nggak tahu sih artinya apa ya GTR2. Dan ini brake caliper mewah ya. Dan ini untuk sosial medianya kalian bisa lihat green heart alloy dan sebagainya kayak gini guys. Jadi langsung aja gue mau kasih lihat ke kalian gimana sih penampakan kaliper dari Jiren ini ya guys ya. Langsung aja dibuka. Gokil. Nah guys, untuk kemasannya oke banget ya, rapi, aman banget nih kalau mau dikirim-kirim juga karena busanya itu 2 lapis ya guys ya. Ini bagian atas nih ditutup busa kayak gini ya kan, cukup tebal dan dikasih aksen bludru gini. Dan ini bikin jadi premium lagi sih untuk sebuah kemasan atau packaging ya guys. Oke, ini dusnya gua singkirin dulu ya guys ya. Sekarang fokus ke kalipernya nih guys. Jadi ini kaliper Jiren Indonesia. Ini ya udah dipakai di ajang road race juga guys ya, udah dipakai di road race. Jadi untuk kualitas pengeremannya itu udah sangat teruji banget ya, seperti yang kalian tahu lah, yang kita semua tahu juga kalau balapan road race itu pengereman sangat-sangat penting. Karena ini kaliper udah dipakai di ajang road race, jadi udah nggak diraguin lagi untuk keamanannya ya guys ya. Nah oke, sekarang fokus ke detail dan build quality-nya ya guys ya. Jadi ini bahannya terbuat dari alloy. Ya ini bahannya terbuat dari alloy dan ini udah CNC ya guys ya. Ini finishing CNC itu kalian bisa lihat di sini ada guratan-guratan gitu ya kan. Ada guratan-guratan. Nah, ini yang gua mau pasang warnanya black dengan aksen warna merah di logo Jirennya ini guys. Dan ini masih masuk ke motor gua ya. Yang gue suka dari kaliper ini adalah build quality-nya ini oke banget sih. Finishingnya oke. Premium, digenggamnya juga enak banget ya, kalian tau lah kalau megang barang-barang murahan dengan barang yang premium pasti berasa banget dari feel megangnya ya guys ya. Jadi di sini gue bukan sekedar di endorse ya atau kerjasama, di sini gue juga mereview dengan real. Dan gue sukanya lagi dari Jirennya ini, dia nggak asal-asalan guys riset si kalipernya ya. Seperti yang gue bilang tadi, ini kaliper udah dipakai di ajang motor road race di Mandalika ya, jadi udah nggak diraguin lagi build quality-nya guys. Yang gue suka ya guys ya, yang gue suka banget di sini udah dapet baut banjonya guys. Ini baut banjonya stainless
Tuh modelnya keren banget ya, udah kayak titanium. Dan ya ini sih keren banget, ini satu poin plus sih menurut gue ya. Dikasih baut banjo kayak gini guys, jadi kalian udah nggak pusing-pusing lagi cari baut banjo dan nggak takut dibilang baut banjonya itu ngantuk ya guys, karena ini udah keren parah ya guys ya. Untuk bracketnya, ini bracketnya lagi-lagi poin plus. Ini bracketnya kalian bisa pakai bracket-bracket universal yang udah banyak dijual di marketplace ya, atau di e-commerce. Itu udah bisa, contohnya kayak yang gue beli sekarang. Nah ini tuh kayak gini guys ya, ini memang udah universal guys. Nanti akan kita lihat apakah ini PNP atau enggak, atau ada yang harus diubah-ubah. Nanti akan gua update lagi guys kalau saat proses pemasangan si bracket atau si kalipernya ke motor ya. Untuk kampas rem, nah ini untuk kampas rem kalian juga udah nggak perlu khawatir lagi guys, karena kampas remnya ini kampas rem universal seperti kaliper wafer ya guys ya. Jadi ini bisa menggunakan kampas rem dari Mega Pro, terus dari apa lagi ya, gue lupa sih sebenarnya. Bisa pakai substitusiannya tuh apa namanya, kampas rem yang original Honda gitu guys ya. Ya ini udah banyak ya sih yang pakai kayak gini guys. Jadi ini universal, nggak perlu bingung lagi. Kampasnya juga udah melimpah di mana-mana, gampang ditemuin. Jadi kayak gitu guys untuk detail dan beberapa fitur yang menurut gua oke banget. Selain ngasih bentukan kaliper yang berbeda dengan yang lain, jadi di sini masih bisa dipakai dan ya masih enak untuk cari part-part aksesoris yang udah dijual di pasaran ya guys ya. Lanjut yang terakhir, ini produk terbaru dari Jiren Indonesia juga guys. Ini adalah sebuah disc brake. Jadi langsung aja nih gua kasih lihat ke kalian. Oh ya, sebelumnya gua mau kasih lihat dulu packagingnya kayak gimana. Nih kayak gini ya, You Ride Your Way. Nah ini untuk Yamaha 4 lubang 260 mm, warnanya hitam nih. Gue pilihnya warna hitam karena kaliper gue juga warna hitam. Gue kayak nyocok-nyocokin aja guys. Nah kayak ini sosial medianya begini. Untuk tampilan belakangnya kayak gini guys, Jiren. Wih keren banget sih nih, keren ya, premium ya untuk sebuah packaging dari Jiren ini ya guys ya. Ini lanjut gue buka, kita lihat dengan detail gimana bentukan dari disc brake Jiren Indonesia ini guys. Ini dia, tara. Oke. Nah guys, jadi ini dia daleman packagingnya kayak gini ya, rapi banget. Di sini ada foam kayak gini, jadi bisa dipastikan kalau mau dikirim-kirim aman banget guys. Nah kalian bisa lihat di sini ada yang kosong ya. Sebenarnya di sini itu untuk bracket untuk di kaliper standar gitu, dan ini untuk dua bautnya guys. Karena berhubung gua mau pakai bracket yang aftermarket yang universal, jadinya gua nggak minta bracket di sana guys. Oke, jadi langsung aja kita lihat detailnya dari disc brake Jiren Indonesia ini guys. Pertama-tama secara tampilan menurut gua sih ini racing banget ya. Beda dari yang lain yang nggak adalah bentukan yang kayak gini guys. Memang nih Jiren tampil beda banget. Di sini lubang-lubangnya kalian bisa lihat ada kayak apa nih ya, sebutannya ya jajar genjang atau apalah ya kayak gini tuh. Tetap ada yang bulat-bulat kayak gini guys untuk nambah pengereman kalian jadi lebih pakem lagi. Untuk dia lingkar luarnya ini dia nggak yang bulat banget, tapi ada beberapa motif lekukan-lekukan kayak gini. Dan ya menurut gue ini nggak yang kembang-kembang banget sih ya bentukannya. Jujur aja gue nggak suka disc brake yang banyak banget lekukan-lekukannya gitu guys, kayak kembang. Kalau ini masih termaafkan karena bentuknya masih ya mengotak-ngotak gitu, dan ya oke sih menurut gua. Untuk disc brake ini, untuk disc brake Jiren ini dia udah floating ya guys ya, udah floating. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini tuh dia ngambang ya, terpisah bagian antara bagian luar dan dalamnya sini dia terpisah. Tapi ini masih bisa disebutnya semi floating karena nggak bersuara kayak gini guys, nggak berisik ya. Ya memang peruntukannya untuk motor-motor harian gitu guys. Untuk bagian tengahnya sini, di bagian dalamnya ini tuh terbuat dari baja. Jadi ada alasan tersendiri kenapa di bagian tengah sini dipakai baja. Menurut informasi yang gua dapet ya guys ya. Jadi kenapa di bagian tengah sini nggak dikasih alloy aja, aluminium gitu ya. Kenapa dipakainya baja? Karena menurut mereka kalau pakainya aluminium itu rentan banget yang namanya bengkok gitu guys ya. Jadi
takut banget, apalagi ini di tesnya di motor-motor road race gitu ya. Takut banget nanti ketika disc brake-nya panas, dia aluminiumnya itu memuai dan sehingga pengeremannya jadi endut-endutan guys ya. Jadi disc brake-nya nggak center lagi. Nah makanya di disc brake Jiren ini di bagian dalamnya sini dikasih baja bukan almu ya. Itu alasan kenapa dipilihnya baja bukan almu guys. Penasaran hasilnya kayak gimana? Setelah gue pasang kaliper Jiren dan disc brake dari Jiren Indonesia ke Similea, langsung aja ke proses pemasangannya. Oke guys, disc brake lamanya udah terlepas, disc brake berukuran 300 mm dan sekarang pasang yang 260 mm guys. Gokil. Masih oke lah ya, warna hitam ketemu warna biru kayak gini guys. Oh ya, untuk tebal si disc brake ini ada di 3,5 mm ya guys ya. Ternyata baut stainless yang kayak gini, yang gue pakai kayak gini guys, dia posisinya ngepas banget ya, ngepas masuk ke bagian coakan dari dudukan baut si disc brake ini guys. Gila, nih bisa dibilang hampir rata ya guys ya. Ini bisa dibilang hampir rata dan kayak udah settingan aja guys ya. Settingan disc brake dari Jiren ini dengan si baut stainless yang biasa gue pakai kayak gini guys. Gokil. Oke guys, akhirnya terbongkar juga selang rem, kaliper yang lama, bracket-bracketnya juga udah terlepas. Nah sekarang sebenarnya tinggal perakitan aja selang rem yang baru. Tapi kayaknya akan ada sedikit penyesuaian sih guys. Jadi di sini kan, gila jelek banget sih udah. Terus selang rem gua udah pada retak-retak guys tuh. Tapi nggak ada yang bocor guys. Ini masih bagus, nggak ada yang bocor ya. Nah jadi di sini kan, kalau kalian perhatiin, dia bengkok semua guys. Yang atas sama yang bawah tuh bengkok ya, kayak gini tuh. Ya masih bengkok. Sedangkan kalau yang baru ini, dia ini lurus guys. Yang bengkok cuma satu, ini lurus, yang satu lurus. Nah ini yang satu bengkok kayak gini guys. Kenapa yang ini dua-duanya jadi bengkok? Karena untuk pemasangan di Master Rem R25 ini, untuk di Fish Air ini gue pengennya dia masuk ke dalam sana guys, bengkoknya tuh ke sana gitu. Kalau dia lurus ke sini, dia nanti akan banyak mentoknya gitu. Jadi dia harus bengkok ke sana. Nah gue pengen tahu dulu fitmentnya kayak gimana nanti, apakah bisa tanpa harus diubah. Nah ini dibengkokinnya itu dengan cara lain ya guys. Ini gue bengkokin sendiri nih. Ini dengan gue bengkokin sendiri dengan akal-akalan gue. Tapi gue takutnya ketika gue ngulangin hal yang sama, gue takutnya malah gagal gitu guys ya. Jadi gue coba akan fitting dulu. Oke, sepertinya di bagian bawah ini nggak perlu dibengkokin guys. Jadi di yang bagian lurus gue taruh di bawah kayak gini tuh. Nah kayak gini ya. Nanti mungkin akan jadinya kayak gini nih. Tuh ke samping, dan dia nggak mentok juga ya. Tuh nggak mentok juga. Jadi ini masih aman. Ya gokil lah, gokil. Ini gue suka banget sama bautnya sih. Sumpah lah. Buat banjonya keren banget ini. Oke, jadi nanti akan gue update lagi untuk bengkok-bengkokan. Semoga aja aman lah ya guys ya. Dan nanti kita akan lihat bracketnya apakah PNP atau enggak, bracket universal ke kaliper Jiren ini guys. Udah beres pemasangan bracket untuk disc brake di ukuran 260. Ini pakai yang aftermarket yang harganya murah juga guys, di 80 ribuan ini ya. Ini pemasangannya gampang, PNP ya guys ternyata. Tuh PNP, presisi semua untungnya ya. Nggak ada yang mentok-mentok di bagian kalipernya juga tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Nah tuh ya, kalian bisa lihat. Jadi ini memang presisi banget ya guys ya. Oke. Nah, salah satu kelebihannya lagi dari kaliper Jiren ini guys, yang lupa gue infoin tadi di awal, adalah diameter pistonnya ini yang lebih besar daripada kaliper-kaliper di kelasnya ya guys ya. Ini diameter pistonnya lebih besar, jadi otomatis pengeremannya akan jadi jauh lebih pakem ya guys. Oke, jadi memang ini tuh bentukannya unik ya, unik. Kampas remnya sama, terus bracket-bracketnya sama, tapi tetap ada bedanya, yaitu di pistonnya yang berdiameter lebih besar daripada kebanyakan kaliper lainnya guys.
Jadi itu ya keunggulan dari kaliper Jiren Indonesia. Nah sekarang gimana kalau dipasang ke motor? Apakah bracket murahan ini presisi? Langsung aja, let's go. Oke, the moment of truth. Bracket, anjay, gila guys, presisi banget guys ya. Untuk selang remnya panjangnya lumayan ya guys ya, bisa sampai 6-7 cm nih dari lubang banjo. Harusnya sih amannya di sini nih, mungkin lebih pendek, kurang lebih 3-5 cm lah aman nih. Tapi berhubung nggak ada lagi ya udah pasang aja guys ya. Nanti kita diputar-putar di bagian bawah aja deh. A few moments later. Akhirnya selesai juga guys pemasangan kaliper dan disc brake dari Jiren ke motor F1 ZR Milea gua nih cuy. Oke, overall proses pemasangannya sebenarnya PNP ya guys, semuanya PNP. Di sini nggak ada yang mentok-mentok guys. Dengan bracket universal ini aman, nggak ada mentok-mentok, dan pemasangan si kaliper Jiren juga masih aman banget. Jadi bisa dibilang semuanya ini PNP guys. Nah kenapa sih gue ngerjainnya lama? Karena tadi itu gue ada kendala di bagian sini nih, di bagian mas rem atas, yaitu bagian baut sebelah sini nih, sebelah kanan ya. Kalau dari hadapan gue itu selek guys ya. Jadi suka ada ngempos di bagian atas itu. Jadi ya gue harus akal-akalin dulu, dan ya semoga aja hasil akal-akalan gue ini bisa awet sementahun guys. Aduh, gue jadi kepengen ganti mas rem juga nih cuy, gara-gara selek di bagian baut penutupnya nih. Oke, balik lagi ke tampilan si kaliper dan disc brake dari Jiren ini guys. Menurut gue termaafkan ya. Balik lagi tadi kan gue bilang gue nggak terlalu suka dengan motif cakram yang bergelombang kayak gini. Gue lebih sukanya yang bulat. Tapi termaafkan gara-gara ini tuh sedikit ya guys, bisa dibilang sedikit. Lekukan itu cuma sedikit, jadi nggak yang sebanyak mungkin ya dari brand-brand yang lain lah, kalian juga tahu kan. Ini gue cukup puas. Kemudian untuk kaliper, nah ini gue juga sukanya lagi-lagi ini memudahkan gue saat proses pemasangan, karena di bagian atas gue ini udah di custom gitu kan mas remnya. Jadi di sini di bagian bawah, bagian selang bawahnya ini aman, gue nggak perlu bengkok-bengkokin lagi kayak yang sebelumnya. Di sini masih aman, nggak ada yang mentok-mentok. Terus untuk untuk ngebleeding juga masih gampang. Di sini kunci masih bisa beraktivitas dengan baik ya guys ya, untuk ngebuka tutup baut nipple ini guys. Kemudian apalagi ya, untuk cakram udah sih segitu aja. Menurut gue yang paling the best adalah di bagian coakan di lubang bautnya guys. Ini pas banget, PNP banget, sumpah ini kayak yang udah di setting untuk baut jenis kayak gini guys. Dan ini ngebikin tampilannya jadi lebih mewah lagi cuy. Jadi kayak seakan-akan ini disc tuh di custom, gue sendiri yang custom ya, padahal ini bawaan dari Jiren Indonesia. Jadi kalau dipegang tangan gini, ini rata guys ya, walaupun ada nimbul sedikit tapi ini rata guys ya, bisa dibilang rata banget. Oke, buat teman-teman yang mau beli kaliper sama disc ini, kalian bisa kunjungin Shopee gua ya. Di toko gua juga nanti ada, di toko Dani lah guys ya. Kalian bisa cek aja link di kolom deskripsi. Nanti kalian bisa langsung pergi ke toko gua guys ya, ke toko Oren, untuk beli kaliper dan disc brake yang kece badai kayak gini guys. Mungkin kalau kalian mau pakai discnya yang 300 juga ada. Jadi untuk ukuran disc brake-nya ada ukuran 260 sama 300 guys. Dan pilihan warna juga bervariasi banget. Begitu juga sama si kalipernya. Kalipernya ini gue ambil warna hitam karena menurut gue warna hitam yang lebih masuk ke motor gue. Ada warna biru, ada warna grey, ada warna merah, dan ya ada warna hitam. Kalau nggak salah sih silver nih ada, tapi kemarin pas gua nanya stoknya itu lagi kosong guys. Jadi disayangkan banget. Ya udah, warna hitam masuk dengan aksen warna merah yang sama dengan senada dengan warna body si Milea guys. Kemudian untuk feel pengeremannya kayak gimana? Jujur aja di sini kan gue belum tes ya. Kalau gue tes sih ini ya aman-aman aja guys ya. Kalau kondisi kayak gini.
Tapi gue bisa pastiin kalau pemakaian kaliper dari Jiren ini udah aman banget, karena ya sekali lagi seperti yang gue bilang di awal, kaliper ini tuh udah dipakai di event road race di Mandalika di motor CBR kalau nggak salah. Jadi udah dipastiin kaliper ini mumpuni dan aman banget, safety banget untuk motor kalian yang balapan aja safety, apalagi hanya untuk sekedar harian ataupun speedingan di jalan guys. Jadi ini udah aman banget. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga pastinya. Dan gue ingetin sekali lagi, kalau kalian mau belanja-belanja, kalian bisa cek link di kolom deskripsi di bawah video ini guys. Sekali lagi terima kasih semuanya. God bless you all. Bye-bye.